Otsumagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat beserta dengan keluarga, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini lagi-lagi One Piece libur dan saatnya kita untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi ke depannya dengan merunut isi cerita One Piece chapter 1091 kemarin. Sebenarnya banyak sekali plot alur cerita yang bisa kita prediksikan, namun kali ini kita akan fokus ke Pulau Egghead atau lebih tepatnya gesekan yang terjadi antara Luffy beserta dengan Kizaru pada panel One Piece chapter 1091 kemarin. Apakah mereka akan langsung bertarung ataukah akan ada seseorang yang mengganggu pertarungan dari mereka? Kemudian bisakah aliansi dari kru bajak laut topi jerami ini akan mengantisipasi beberapa pasukan dari marinir yang sudah mulai masuk menuju pulau tersebut? Jadi semua ini akan kita bahas dalam video kita kali ini ya. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1091 akhirnya memperlihatkan Luffy akan bertarung melawan seorang Laksamana setelah time skip. Arc Pulau Egghead telah membangun bentrokan yang akan melibatkan banyak karakter dan memicu perang besar yang akan pernah ada. Ini pun akan menjadikan insiden tersebut peristiwa yang sangat besar lainnya setelah nanti perang terakhir untuk mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Dengan cerita yang sekarang kembali ke Egghead, marinir diharapkan untuk mengambil alih peperangan dan melakukan penyerbuan di sekeliling pulau dan kita akan tahu bahwa Luffy versus Kizaru sudah di depan mata. Perang Egghead akhirnya dimulai. Meskipun chapter ini menjadi awal yang baik untuk perang, masih banyak lagi yang akan terungkap sebelum perang besar akan benar-benar terjadi setelah One Piece chapter 1092. Kizaru terlihat bertarung melawan Sentomaru di One Piece chapter sebelumnya dan seperti yang diharapkan, dia menyelesaikan pertarungan tersebut dengan sangat cepat. Sebagai seorang Laksamana, Kizaru diharapkan menjadi sangat kuat dan itulah mengapa dia hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari beberapa menit saja untuk berurusan dengan mantan temannya yang dikatakan mempunyai pertahanan terkuat di dunia. Setelah mengurus Sentomaru dan juga Pacifista, Kizaru mengalihkan pandangannya ke arah Love Base yang kemudian dia masuk dalam hitungan detik. Segera setelah itu, Luffy menyadari bahwa dia telah mengganggu dan memutuskan untuk melawannya. Menjelang akhir chapter, keduanya pun terlihat bentrok untuk pertama kalinya. One Piece chapter 1092 pasti akan melanjutkan bentrokan antara Luffy dan Kizaru. Kedua orang ini kini telah bertabrakan dan harapan kita Luffy mampu untuk melawannya sendirian. Nah, sebagai seorang Yonko, dia diharapkan menang melawan seorang Laksamana di sini karena dia sudah berkata kepada Kizaru bahwa dia dan kawan-kawannya sudah jauh lebih kuat 100 kali lipat dari sebelumnya. Setelah masuknya seorang Laksamana ke pulau tersebut, nasib krunya serta Vegapunk berada sekarang di pundak dari Luffy. Ini akan menjadi alur cerita yang benar-benar sangat menarik karena Luffy akan bertarung melawan seorang Laksamana 1 lawan 1. Di awal pertarungan, kemungkinan besar kita akan melihat Luffy memasukkan banyak gearnya secara bergantian di chapter berikutnya. Mungkin dimulai dengan gear 4. Ini akan dikombinasikan dengan Hausuko Haki dan ini akan menjadi awal yang sangat baik untuk memulai pertarungan ini. Sementara itu, kita juga mengharapkan hal yang sama dari Kizaru. Meskipun dia tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal, kita mengharapkan dia untuk mengeluarkan beberapa kemampuan luar biasa dari buah iblisnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mengingat Luffy tidak akan terlalu pandai menggunakan pedang, jadi kemungkinan besar kita akan melihat Ame no Murakumo di chapter berikutnya. Nah, jika mempertimbangkan semuanya, pertarungan ini masih dalam tahap awal dan kemungkinan besar akan berlanjut selama beberapa chapter berikutnya. Ini akan perlahan-lahan berkembang menuju titik di mana keduanya akhirnya bertarung habis-habisan dan mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, yakni Luffy dalam bentuk Gear 5-nya dan juga Kizaru yang masuk ke dalam tahap mode awakening dari buah iblisnya. Seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, Luffy tampaknya menjadi masalah kedua dalam Love Base ini. Bersama dengan Kizaru, dia bekerja sama untuk membunuh tubuh Vegapunk pada saat yang bersamaan juga menghancurkan bajak laut topi jerami. Setelah melukai stasi di chapter sebelumnya, jelas sekali bahwa bajak laut topi jerami kini akan ikut beraksi juga. Nah, hal inilah yang terjadi ketika Zoro langsung menyerang Luffy dan keduanya melakukan pertarungan di luar laboratorium. Pertarungan ini pasti akan berlanjut hingga One Piece chapter 1092 juga. Kita mengharapkan sekali kemampuan maksimal dari
Zoro akan muncul dalam pertarungannya melawan Rob Lucci. Mengingat dia baru saja melakukan pertarungan luar biasa dengan King yang mungkin berpotensi lebih kuat dari Luffy sendiri. Nah, oleh karena itulah pertarungan ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditangani oleh Zoro. Perlu dicatat ya bahwa Zoro hanya menggunakan 2 pedang untuk melawan Luffy di chapter sebelumnya. Pada saat yang bersamaan juga, Rob Lucci sendiri tidak memanfaatkan kekuatan buah iblisnya, apalagi awakeningnya. Dengan demikian terbukti bahwa banyak potensi dalam pertarungan ini nantinya. Zoro akan segera mengeluarkan ketiga pedangnya tersebut untuk melawan Luffy, dan Luffy kemungkinan besar akan memanfaatkan kekuatan Neko Nekonomi beserta dengan wujud awakening yang dia dapatkan. Jadi akan menarik untuk melihat arah pertarungan ini, namun kita sepenuhnya berharap Zoro akan mengurus semuanya di One Piece chapter 1092 nanti. Selanjutnya, di One Piece chapter 1092 pastinya juga akan memberikan fokus pada Vegapunk, mengingat dia mempunyai hal yang sangat amat penting. Untuk saat ini, Stella dan juga Atlas sedang melakukan yang terbaik untuk mengetahui kata sandi di kubah perbatasan yang dibuat oleh York. Mereka perlu menurunkan kubahnya untuk melanjutkan rencana pelarian dari mereka. Namun, sekarang Kizaru telah memasuki lab base. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri tentunya. Pada saat yang bersamaan juga, Mariner telah mengambil alih Fabrio Base, yang berarti bahkan jika mereka menghancurkan Frontier Dome, mereka hanya akan mengundang lebih banyak Mariner ke Lab Base. Ini akan menjadi jauh lebih sulit bagi mereka bayangkan. Nah, terlepas dari itu, kode tersebut tentu saja perlu dipecahkan, dan jika kru ingin melarikan diri, mereka harus berhasil melewati para Mariner. Oleh karena itulah, Frontier Dome harus dirobohkan dengan cara apapun, dan kita mungkin akan melihat ini terjadi di One Piece chapter 1092. Jadi segala sesuatunya tampak terkendali di dalam laboratorium saat ini. Namun sekali lagi, hal ini dapat hancur kapan saja. One Piece chapter 1092 kemungkinan besar juga akan menampilkan angkatan laut yang mencoba untuk maju juga. Mereka tidak dapat memasuki lab base saat ini, namun kemungkinan besar mereka akan bersiaga. Segera setelah Vegapunk merobohkan Frontier Dome, Marinir ini kemudian dapat memasuki lab base dan terlibat dalam pertarungan dengan bajak laut tepi jerami. Perlu kalian ingat ya bahwa semua wakil Laksamana sangatlah kuat. Mereka akan memberikan tantangan yang bagus bagi kru bajak laut tepi jerami yang lainnya. Ini akan membantu mereka meningkatkan kekuatan kru ke level berikutnya. Pada saat yang bersamaan juga, beberapa kru sudah cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan wakil Laksamana, termasuk orang-orang seperti Sanji, Jinbei maupun Nico Robin. Namun selain semua itu, ada opsi menarik juga yang patut kita pertimbangkan dengan prediksi yang akan terjadi di One Piece chapter 1092. Merunut dengan judul chapter-chapter sebelumnya, yakni di chapter 1090 dengan judul Kizaru, chapter 1091 yang berjudul Sentomaru. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa One Piece chapter 1092 bisa saja akan berjudul salah satu karakter lain yang juga akan berpotensi besar masuk ke dalam insiden Egghead ini. Nama yang berpeluang besar adalah Bartolomeo Kuma. Ini mengacu pada dejavu dari kru bajak laut tepi jerami pada saat di Kepulauan Sabaudi, di mana mereka pada saat itu bertemu dengan 3 orang nama kuat di pulau tersebut dan menghancurkan bajak laut ini. Mereka adalah Kizaru, Sentomaru, dan juga Bartolomeo Kuma. Nah, bisa jadi kan dengan adanya hal ini sangat pas menentukan judul dari chapter 1092 yang berjudul Bartolomeo Kuma. Namun saat ini posisi dari Kuma yang kita ketahui masih berada di Marijoa. Apakah dia akan melakukan teleportasi ke sana atau ada bentuk dari pasifista lain yang sengaja Vegapunk sembunyikan ke pemerintahan dunia dan menjadi kunci dari mereka untuk bisa kabur meninggalkan Pulau Egghead? Kita tentu banyak melihat variasi dari pasifista yang sudah terungkap dan terbaru, yakni pasifista Mark III. Jadi mungkin saja kan ada pasifista khusus yang memang disembunyikan dan dibuat diam-diam oleh Dr. Vegapunk. Jadi pasifista rahasia ini mungkin akan menyelamatkan mereka beserta dengan mengganggu pertarungan dari Luffy dan juga Kizaru yang benar-benar akan sangat merepotkan Saga Admiral. Atau opsi lain yang mungkin kita dapatkan yakni One Piece chapter 1092 kita akan kembali menuju kelanjutan cerita dari Bartolomeo Kuma yang merangsek masuk ke dalam Marijoa. Chapter ini pun mungkin akan mendapatkan flashback langsung dari Kuma dan akan menggambarkan kematiannya di sana. Jadi tentunya chapter 1092 sangat pas mendapatkan judul Bartolomeo Kuma. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai prediksi Tamagon mengenai One Piece chapter 1092 kali ini? Adakah yang berpendapat sama ataupun punya pendapat lain yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Jadi sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.